jangan-jangan, saya bisa salah, bisa dianggap sebagai sebuah harapan baru. Yang bukan petugas partai gitu, Bung. Saya nggak mau bilang itu, tapi yang jelas orang yang baru tadi mungkin bisa dianggap memberi harapan baru. Baru muda dan ya. Oh, anak presiden. Gitu ya. Nggak ada lagi partai besar yang marah ya kan? Iya. Oh itu tujuannya gerogoti gue, bukan. Ini cuma mengganggu sedikit-sedikit. Nah, kalau ada yang mencalonkan orang seperti Mas Gibran, mungkin PSI akan dukung. Ketemu lagi di Lanturnya pasti, mudah-mudahan. Relevan. Amin. 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 Udah diganti, nggak boleh amin, asik. Asik. Amin. Anies. Nggak tahu. Hari ini, bro, kita manggilnya bukan bro lagi katanya. Arahan ketua umum baru Yang nggak baru. boleh. Bukan nggak boleh, dipersilahkan harus bro and sis. Mau Jadinya? manggil mas, mau manggil bung, mau manggil nama. Jadi kita panggil bung aja kali ya. Iya. Bung Silakan. Andi. Senyamannya. Kalau saya tetap Bung. Bung. Siap. Sehat ya, Bung Andi. Siap. Bung Andi, sehat semua ya. Gimana? Nyalak lagi? Nyalek Ini. dong. Nyalek. Gimana? DPR, Saya masih kali DPR. ini akan maju di Jateng 1 DPR Jateng 1. RI. Oke. Itu Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kendal, Waduh. Salatiga. Dapil Ini Sarangnya banteng itu. Ini kayak Harus makin- baik-baik sama Nggak, tapi ini apa? Tapi Harus banyak doa. Iya. Harus banyak doa. sepertinya tahu bahwa tahun ini ketua umumnya bisa menjinakkan banteng lah. Auranya makin pede gitu kalau ya. 5 tahun lalu Gitu kan ya? bukan gitu. Jadi makanya berani masuk ke jantungnya banteng. Semarang Jateng 1 itu jantungnya banteng. Begitu ya. Bukan cuma dandang lagi. Mungkin beda. Dulu di 2019 saya maju di Jatim 1. Itu juga katanya kandangnya merah dan hijau. PKB juga ya. Iya. Tapi kan waktu itu saya punya keyakinan aja bahwa sebetulnya sederhana, ide-ide PSI ini biasanya diterima pertama di kalangan atau kelompok masyarakat yang pikirannya terbuka. Karena nggak mudah menerima beberapa pikiran yang mungkin bagi beberapa kalangan dianggap beda begitu ya dengan yang konvensional. Semarang itu kan menurut saya masyarakatnya terbuka, sama seperti Jawa Timur. Jawa Timur itu kalau kita lihat salah satu daerah yang menghasilkan kepala daerah yang menonjol, yang artinya isu politik identitasnya nggak kuat. Maksudnya Ganjar. Jawa Timur. Nggak, kita ngomong Jawa Timur dulu ya. Kita ngomong Jawa Timur sebelum oke. ke Jawa Tengah ya. Oke. Artinya kalau Memang harus lebih hati-hati Iya. ngomong Ganjar sekarang. gitu ya. Iya. Langsung dikoreksi. Makanya lebih memilih Jawa Timur dulu. Nanti kita ngomongin Jawa Tengah. Iya. Jangan langsung, Gus, Iya. jangan langsung. Di Jawa Timur, kalau pemimpinnya yang terpilih itu adalah pemimpin yang kualitasnya baik, artinya politik identitas dan lain sebagainya tidak bisa bekerja. Artinya masyarakatnya terbuka pikirannya. Di Jawa Tengah juga begitu. Kita lihat kan juga Jawa Tengah ini menghasilkan kepala daerah yang baik. Artinya pemilih itu memilih pemimpin itu berdasarkan prinsip-prinsip yang lebih meritokratik gitu loh. Bukan berdasarkan sentimen entah agama, suku dan lain sebagainya. Artinya ini satu wilayah yang terbuka, basis kaum nasionalis. Jadi ya optimis saja, tergantung doanya Mustafa. Ya. Bung, Bung Andi, kalau 5 tahun lalu oke lah ya, kalau di Jawa Timur. Sekarang lebih percaya diri maju dengan ketua umum yang baru. Tentu, Mas Kaisang ini membangkitkan satu optimisme, energi yang baru ya. Karena paling tidak ada 2 hal ya. Kalau menurut saya yang pertama, 2024 nanti itu 60% pemilih itu kaum muda. True. Mas Kaisang adalah orang yang paling tepat untuk bicara dengan generasinya, dengan generasi muda tadi. Relate. Orangnya relax, humble, cerdas gitu ya, santun gitu ya. Jadi persepsinya positif. Ada satu lagi. Apa? Anak presiden. Iya dong. Iya lah. Itu bonus. Faktor juga. Itu bonus. faktor Harusnya juga. Itu bonus. Gitu ya. Nah gini. Kenapa saya bertanya itu tadi? Karena paling tidak begini. Kalau benar Kaisang itu dianggap sebagai faktor penentu atau paling tidak bisa lebih membuat PSI sukses di DPR lah. Lolos ke Senayan. Iya, ya kan di DPR karena 5 tahun lalu kan tidak ada. Betul. Tapi saya ingat 1 Maret 2018 saat itu ketua umumnya adalah Grace Natali. Iya. Diterima oleh presiden. Semua kemudian media jadi pembahasan ini PSI ini siapa ya diterima Jokowi. 2018 loh. Iya. Begitu keluar dari ruangan di Istana Merdeka, Grace Natali ke media bilang begini, Bapak Presiden memberikan tips untuk memenangkan pemilu legislatif.
kita mikir bapaknya aja gagal memenangkan 2019. Ya gitu lah. Gimana? 64% tadi ini kita jelas gitu loh. Mas Yogi itulah baru mulai ini, kursinya belum panas, Bapaknya enggak. Aku belum sekarang ada nyampe bacaan seminggu berbeda. loh. Karena ternyata 64% itu tadi. Iya. Kita Anak ikutin muda. Iya, anak Iya. muda. Iya, Karena iya. dulu Enggak. bapaknya nggak lebih muda dari Ini yang strategi, ini maksudnya strategi kan? Iya. Karena kan angka nggak bohong, maksudnya betul. gitu loh. Betul. Gimana? Mungkin yang beda nih tadi ya, saya lanjut lagi ya. Kalau di 2024 ada sekitar 60% pemilih muda dan Yes. orang yang bisa mewakili mereka itu adalah orang yang muda. Kalau dijajarkan seluruh pemimpin politik, anak muda itu secara visual akan langsung gampang ngelihat ini yang mewakili gua. Ini yang gua banget gitu loh. Ini generasi saya. Itu yang pertama. Jadi Oke. dia bisa komunikasi, dia bisa menggait anak muda. Menahan diri ya. Ya, terus. Sebentar. Yang kedua, terus terang selama ini PSI ini memang partai kota. Itu kita memang karena apa? Karena memang yang bisa terjangkau oleh pesan-pesan politik ini masyarakat kota. Menjangkau masyarakat yang jauh itu cost-nya secara politik memang lebih mahal melalui iklan televisi dan lain sebagainya. Kecuali diberi kesempatan oleh Kompas tiap hari kita talkshow di Kompas TV misalnya. Itu akan sangat membantu. Salah satu tantangan terbesar PSI sebagai satu partai itu apa yang disebut sebagai awareness. Jadi di politik itu ada 3 step. Orang tahu, awareness, orang suka, acceptability, kemudian yang ketiga electability. Nah, awareness PSI itu dari dulu memang kita menghadapi tantangan yang cukup serius. Rata-rata statistiknya kurang lebih cuma 50%. Jadi ini kemudian akan dikompensasi karena terus terang kehadiran Mas Kaisang ini ternyata membangkitkan semangat di kalangan akar rumput. Ya ini para pendukung Jokowi, relawan Jokowi itu satu persatu kemarin kita tur ke arus bawah Jokowi, mereka langsung login. Oke, Masuk PSI. sorry Bung Ade. Jadi sebenarnya ini yang dibangkitkan semangatnya itu adalah relawannya Jokowi atau yang merasa diwakili oleh Kaisang? Bisa Karena- dua-duanya. Jadi bisa dua-duanya. dua-duanya. Jadi ini saya menyebut dua. Pertama kelompok pemilih muda, yang kedua adalah akar rumput yang selama ini masih belum terjangkau oleh PSI. Oke. Akar rumput ini adalah orang-orang yang merupakan pendukung Jokowi dan melihat bahwa Kaisang ini akan bisa memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Pak Jokowi. Karena anak muda yang mana? Iya Ya, dong. Kalau kan betul. kita kan mencoba ngelihat profil nih, Betul. profil oke dari usia oke bolehlah merasa relate Ya, gitu kan. ya. Tapi nggak semuanya adalah anak presiden, Kim, nggak semuanya Kim, kita adalah diam aja. pengusaha, Dia nggak semua. merasa paling muda, makanya dia paling mewakili. Biar aja. Kita nonton aja. Pertanyaan jurang ini. gitu kan. Iya, tapi Iya, iya dong. betul. Relate dong. Kalau Betul, misalnya betul. bilang angkanya Betul. gede banget, potensinya Sebenarnya gede saya banget juga itu yang mau di sebenarnya ini. saya juga anak muda semestinya nggak apa-apa. Iya, benar. Kalau dia Pura-pura senior. Kalau dia bapaknya anak muda. Ada Sedang bentar lagi. menyamar. Tapi ini bajunya sama loh. Iya. Jangan-jangan habisnya kita Kita panggilnya nggak Bro tahu. Kim nih habis ini ya. Oke, balik. Intinya adalah anak muda yang mana Ya. gitu kan. Kan nggak semuanya mempunyai privilege. Apalagi kalau milenial sama Gen Z itu sensi banget Mas Ya. Yogi. Gus Kim kalau Ya. dibilang ini kan orang-orang ini kan anak kaum privilege nih. Ya, ya. Justru jangan-jangan Ya. tuh akan menjadi berbalik justru untuk Ya. Kaisang. Kalau kita ngelihat enggak ya, kalau kita lihat bagaimana komentar umum di media terkait dengan Kaisang atau anak-anak muda, pasti yang kritis ada ya. Iya. Dalam masyarakat tuh kelompok kritisnya ada, tapi biasanya kan itu elit ya. Orang yang sangat kritis tuh adalah kelompok elit. Piramida masyarakat kan begitu. Yang paling atas tuh kelompok elit, kemudian secara umum kalau pantauan kita juga memantau sentimen publik di media mainstream, di media sosial, termasuk juga di kanal YouTube Kompas TV ya, di mana ada pidato Kaisang lengkap. Hampir semuanya mendukung dan suka. Saya menduga memang situasinya adalah orang merasa kehadiran Kaisang ini justru memberi harapan baru. Itu yang saya bilang tadi. Di politik, jangan-jangan yang senior, yang punya pengalaman itu bukan dianggap sebagai sebuah keunggulan. Jangan-jangan karena dia menanggung beban masa lalu, dianggap bagian dari kultur politik lama. Sementara sesuatu yang baru, sesuatu yang hijau, sesuatu yang belum punya pengalaman, orang yang belum punya pengalaman, jangan-jangan, saya bisa salah, bisa dianggap sebagai sebuah harapan baru. Yang bukan petugas partai gitu, Bung. Saya nggak mau bilang itu, tapi yang jelas orang yang baru tadi mungkin bisa dianggap memberi harapan baru. Baru ketimbang muda. yang- Baru baru muda dan presiden. iya. Dia anak presiden. Gitu ya. Jangan lupa. Itu bonus katanya. Itu bonus. Iya. Kan nggak mungkin juga nih dia masuk PSI tiba-tiba jadi ketua umum kan. Nah, gitu ya. Mulai jurang. Mulai ngeri. Mulai ngeri. Jadi langsung bener panas sih, nih, Pak. bener sih Din. Jadi ada juga Bung, jadi orang bertanya juga, hebat juga ya baru dapat KTA langsung jadi Ya. ketua umum. 3 hari ya. Ya.
3 hari ya? 2 hari, 3 hari. 3 hari. 3 hari yang Sabtu. panggung mukanya, panggung belakangnya kita mau tanya. Gitu kan, apakah diantar sama siapa, datang sendiri, dijemput. Jadi ceritanya gitu. gimana si Mawar ini bisa masuk Iya. ke Tanah Abang? Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini, aku sudah memantapkan hati untuk masuk ke politik. Gimana Mawar ini bisa tahu-tahu masuk dan kemudian ada di singgasana tertinggi gitu kan sebagai ketua umum Tanpa mekanisme kongres Iya. ya. tanpa ada kongres. Siapa gitu. yang move duluan, nggak deketin Iya, siapa, siapa yang gitu deketin. ya, Duluan, siapa siapa. jatuh cinta ya. Nggak ada dua-duanya. Iya. Pokoknya cuma Perjodohan perintah. cepat. Iya, di WA aja. Jadikan anakku sebagai ketua. Karena gini, kita ngobrol sama Kaisang sendiri bilang sejak 2019 sudah memperhatikan PSI. Oh. Jadi ini ada passion dari awal ya. Jadi ibaratnya mungkin ini sudah suka pandang-pandangan dari jarak jauh tapi belum menyatakan satu sama lain. Jadi ini prosesnya sudah sejak lama ya. Sejak sebelum 2019 di pemilu 2019 Kaisang sudah memperhatikan PSI. Ini jadi ada ketertarikan, ada kesukaan. Artinya dia merasa relate dengan apa yang diperjuangkan oleh PSI. Itu sesuatu yang penting ya. Bahwa dalam perjalanan waktu itu semakin intens. Kaisang sendiri dekat dengan Bro Giring, dekat dengan ada beberapa pengurus kita, anak-anak kita, ada William dan lain sebagainya. Itu ada komunikasi. Di situ mulai merasa bahwa oke, kelihatannya ini sama-sama nih. Kita merasa Kaisang ini figur yang beda gitu ya. Mungkin orang nggak hanya melihat dia apa yang dilihat di podcastnya, tapi di belakang layar ketika bicara hal serius kita juga merasa kualitasnya bagus. Nanti saya akan bicara tentang poin ini ya. Jadi kemudian di sisi lain dia juga merasa apa yang diperjuangkan PSI ini kok baik ya, sama dengan apa yang saya inginkan. Dan ketika dicalonkan menjadi atau disebut sebagai kandidat PSI untuk calon wali kota Depok, di situ juga sambutan publiknya bagus. Jadi mungkin dari sana ada perasaan bahwa ada panggilan politik gitu loh untuk masuk ke sektor publik, apa yang disebut anak muda, saya ingin masuk ke sektor publik, saya ingin bergabung di partai yang masih baru, di partai yang masih belum besar lah bahasanya gitu ya. Jadi itu yang prosesnya kurang lebih seperti itu. Jadi ini proses yang panjang juga saya pikir, saling lihat, saling lirik, saling pandang, akhirnya sampai Oke Bung, kalau itu mungkin kita bisa paham lah. Mustaqim pun mungkin juga dari awal sudah, bahkan mungkin dari mulai tahun 2020 udah melihat tuh partai mana. ya. Tapi bermimpi saya jadi ketua umum nggak berani. Gitu loh. Ini kan enak banget melihat dari 2018 atau kemudian masuk jadi ketua umum. Iya, Karena iya, kita ingin tahu prosesnya aja. Ya, nah ya ini Pengen juga betul. jadi ketua umum partai politik. Boleh. Tapi bermimpi aja nggak berani dia. Dia masalah Mustaqim adalah dia nggak berani masuk politik dulu. Itu syaratnya kan itu dulu. Oke. Berani nggak keluar dari zona Belajar nyaman? dari kasusnya Kaisang itu. Berani nggak dari zona nyaman? Keluar dulu, Kim. Tapi gini, banyak orang mempertanyakan proses kaderisasi ya. Tapi gitu. kita justru harus mengembalikan ini kepada pertanyaan umum dulu. Pertanyaannya, kita puas nggak dengan kaderisasi partai politik pada umumnya saat ini? Oke. Kalau misalnya kita puas, kita menganggap bahwa proses itu adalah proses yang baik dan benar, kenapa misalnya persepsi publik terhadap partai politik begitu buruk? Partai politik itu seluruh pollster itu konsisten, setiap ngeluarin survei, institusi yang paling tidak bisa dipercaya apa? Partai politik, benar nggak? Pertanyaannya bisa dibalik nggak? Partai yang kaderasinya udah terdeteksi seperti itu dianggap buruk, apa yang enggak gitu? Nah, enggak ya, bisa juga begitu. Enggak, bisa juga logika seperti itu atau logika sebaliknya, Kim. Jadi kalau kita merasa bahwa persepsi itu muncul karena kegagalan kaderisasi atau misalnya jangan-jangan apa yang disebut sebagai kaderisasi di partai yang normal ya, dalam situasi yang normal, itu jangan-jangan adalah cara atau alasan yang membuat untuk menghambat anak muda untuk menduduki posisi strategis. Jangan-jangan ada sesuatu yang beku, sesuatu yang mentok di sana, sehingga nggak mungkin untuk menduduki jabatan penting. Kenapa tidak dalam situasi politik yang tidak normal ini, yang beku ini, yang mentok ini, kita mencoba satu cara baru. Ketika nama Kaisang muncul dari bawah, pengurus DPW ada 38 bilang, kenapa nggak sekalian dijadiin ketua umum aja kalau mau gitu. Oke, berarti ini semua terjadi, itu semua di skip hanya karena itu Kaisang ya? Enggak, ada proses. Ada pertemuan 38 ketua DPW. Di PSI itu DPW itu setingkat provinsi ya. Dewan Pimpinan Wilayah 38 berkumpul di hari Senin siang mereka kemudian mulai muncul dan semuanya mendukung. Karena bagaimanapun Mas Kaisang ini adalah sosok populer, di sisi lain PSI memang membutuhkan sosok yang populer dan positif terutama di kalangan anak muda. Why not kita coba sesuatu yang baru? Kenapa kita harus menggunakan cara yang lama kalau misalnya kita
ada kebutuhan untuk menerima sesuatu yang baik gitu loh. Kenapa harus menggunakan cara yang lama? Ini juga mungkin bisa jadi alat refleksi bagi kita ya, untuk melihat lagi bener gak sih yang disebut kaderisasi partai itu harus dengan cara seperti ini yang membuat anak-anak muda justru nggak bisa masuk ke posisi penting gitu loh. Tapi ini kan kalau kita bicara Kaisang kan tidak hanya bicara soal anak muda kan, tapi bicara figur sebenarnya kan. Kita fair lah gitu lah. Ya, level populernya Kaisang beda nggak ya. mungkin tiba-tiba masuk PSI dalam waktu 3 hari terus menjadi ketua umum. Mungkin tidak setiap anak muda di Indonesia termasuk saya misalnya. Dia aja nggak berani. Mendapatkan privilege itu gitu loh. Iya. Nah, maksud saya gini loh, PSI sebagai partai muda yang dianggap fresh di luar problem kaderisasi kan pasti mengedepankan sebenarnya lebih pada kompetensi sebenarnya. Kompetensi, kapasitas, pengalaman gitu loh. Dan di ADRT kalau saya nggak sebut, ADRT-nya PSI sendiri kan menyebutkan itu bahwa ya yang berhak jadi ketua umum adalah kader yang paripurna. Saya tidak tahu mereka paripurna itu apakah karena dia anak presiden atau apa, saya nggak tahu gitu ya. Tapi maksudku katakanlah saya tidak ingin underestimate gitu ya dengan Kaisang. Tapi setidaknya kan baru kali ini Kaisang masuk politik gitu. Kalau kita bicara dalam konteks PSI sebagai partai muda yang memang mengedepankan ide-ide, kompetensi, kapasitas. Kenapa misalnya bukan Bung Adi Budiman misalnya yang menurut saya misalnya secara pribadi layak dan saya pikir masih muda juga gitu kan dibanding sama aku mungkin ya beda dikit lah gitu loh misalnya. Tapi justru memilih misalnya Kaisang yang baru masuk politik, baru jadi anggota 3 tahun, apakah 3 hari itu cukup bisa menjadi ukuran bahwa dia adalah menjadi kader PSI yang paripurna sehingga dia layak menjadi ketua umum? Tutup mata jadi itu Ada semuanya. dua hal, Kim. Yang pertama ya, di dalam politik yang beku, di dalam politik yang sedang situasinya tidak normal ini, kita butuh satu cara-cara baru gitu ya. Jadi kenapa kita tidak mencoba satu figur yang memang bisa lebih memberi harapan. Orang muda seperti Kaisang ini adalah jawaban atas itu. Kemudian yang kedua, kalau dibilang soal privilege ya, bagaimana ini disebut sebagai privilege atau cara yang instan? Kaisang ini milih partai yang suaranya saat ini baru 1,89% di pemilu yang lalu. Waktu pemilu tinggal 5 bulan. Ini bukan satu jalan yang mudah. Ini adalah satu keberanian untuk memilih PSI ini. Kalau misalnya dia bergabung di partai besar, aman pasti ya. Tapi ini PSI tinggal 5 bulan pemilu, bergabung di partai yang 1,89%, ini bukan jalan yang mudah. Nggak ada yang instan. Jadi kalau misalnya di dalam politik, kalau bisa tanya dengan para political scientist, mengubah satu partai atau menggenjot perolehan suara partai dalam waktu singkat itu bukan perkara yang mudah. Dan Kaisang itu memilih sebuah jalan yang sulit. Sebuah jalan yang nggak mudah tadi. Dan itu harus dihargai. Ada keberanian. Dan itu kalau menurut saya itu khas anak muda. Dia milih sesuatu jalan sendiri, dia minta pamit sama bapaknya, Pak saya izin mau milih jalan saya sendiri, nggak mudah. Dan kemudian soal keberanian, Kim. Kalau misalnya ya, kita nggak berani ya, di dalam politik yang tidak normal ini, kita tidak punya keberanian, kita nggak akan pernah punya wali kota sekeren Gibran di Solo. Gibran tuh prestasinya bagus, komitmennya dalam soal kebangsaan kuat. Tapi kan dan presiden dipuji. juga. Apapun, tapi dia berprestasi dan dianggap diakui prestasinya. Statistik nggak bisa bohong bahwa kemajuan Solo di bawah Gibran itu bagus. Artinya ada keberanian. Dulu kalau masyarakat Solo tidak punya keberanian untuk memilih sesuatu yang baru, melihat politik dengan cara yang normal, mungkin Pak Jokowi nggak akan pernah kepilih jadi wali kota, nggak akan pernah jadi gubernur Jakarta atau bahkan menjadi presiden Indonesia. Jadi kalau kita sudah berkali-kali mencoba cara yang sama dan terbukti itu tidak berhasil, kenapa tidak mencari sesuatu yang baru yang bisa lebih memberi harapan? Nah, itu pertanyaan penting dalam politik kita. Kalau Bro Andi menyampaikan begini, kayak kita mesti ikuti juga logikanya bahwa nggak ada salahnya juga kalau seorang anak presiden masuk ke partai politik dengan tujuan yang baik, nggak apa-apa aja masuk dari situ. Artinya, oh jangan-jangan ini bagian dari untuk menjaga komitmen seorang presiden yang ingin meneruskan ide, gagasan, legasinya. Ada anaknya, ditangkap oleh partai anak muda supaya gap generasinya itu yang selama ini terjadi di banyak partai politik itu bisa diminimalisasi. Kenapa nggak masuk dari situ? Kenapa saya bilang begitu? Karena saya ingat betul Grace Natali itu menyampaikan begini. Ya saya nggak tahu karena Bapak Presiden belum tahu siapa pilihan kita. Ketika ditanya PSI ini benar. Capresnya siapa? Iya. Karena kita anggaplah Pak Presiden dan selalu mengatakan ya masih banyak sinetron-sinetron politik. Jangan ke susu. Ojo ke susu.
masih nunggu. Dari situ saya melihat bahwa satu, anaknya benar, itu memang otentik anaknya, nggak usah digugat, nggak usah didiskusikan lagi. Tapi poinnya adalah bagaimana kita bisa melihat hal yang baik ketika seorang presiden menugaskan anaknya masuk ke partai politik yang katanya partai politik belum ada di Senayan. Satu yang patut kita tanyakan, apakah ada target dengan masuknya Kaisang? Berapa persen ini nanti dapat perolehan suara? Itu bagian dari tugas ketua umum dalam konteks tanggung jawab seorang ketua umum. Kedua, apakah sejauh mana nih dukungan dari presiden dalam konteks menjaga legasinya? Kenapa? Yang bisa kita timbang, adakah abuse of power di situ? Kalau nggak ada, yang kenapa enggak? Karena dari awal presiden sudah mengatakan saya akan cawe-cawe dalam konteks apa? Menjaga giant leap, menjaga kesinambungan. Kalau itu diramu menjadi hal yang baik dan itu menjadi ide gagasan kepada anak muda. Tapi hari ini saya belum mendengar itu dari kawan-kawan PSI. Mungkin benar kan? Jadi nggak apa-apa, betul. Memang ini bagian dari pesan besar seorang presiden yang mau masuk ke partai yang senior-senior susah, pintunya udah buntu. Masuklah ke PSI dengan potensi 64%. Itu bayangan saya. Gua bukan konsultannya PSI loh, tapi maksud gue, gua tuh tadi mendiskusikan, gue pikir kenapa nggak dari situ aja. Sekalian ini ngomongin legacy berarti ya. Iya. Ini berarti ngomongin arahan Pak Lurah nih maksudnya. Apakah itu arahannya? Well, bukan arahan, tapi clear ya. PSI itu dari dulu juga punya visi yang sama. Kita merasa bahwa itu tadi, Pak Jokowi berkali-kali bilang, kesempatan kita itu cuma 13-15 tahun, kita akan maju atau enggak. Bagaimana kita memanfaatkan atau menjaga agar momentum ini tetap ada di tracknya gitu loh. Nah kalau misalnya itu bisa diwujudkan melalui PSI dengan cara meloloskan PSI ke Senayan, memastikan apa yang akan dikerjakan PSI Pak Jokowi ini terus berlanjut, why not gitu loh, betul kan? Karena sekali lagi di dalam desain politik kita, presiden itu tidak bisa mengambil keputusan tanpa persetujuan DPR, bahkan mengangkat duta besar. Itu harus mendapat persetujuan DPR. Jadi ini memperlihatkan satu desain politik di mana eksekutif ini tidak bisa bekerja tanpa dukungan legislatif. Kalau misalnya legislatifnya tidak berubah, tidak ada satu kekuatan politik baru yang bisa mengawal apa yang menjadi agenda penting ini nggak akan pernah bisa terjadi. Itu pertama. Jadi terima kasih Mas Yogi sudah membantu menjelaskan. Sebetulnya memang itu. Jadi kita ingin memastikan. Tapi aku mencatat satu diksi yang menurutku menarik. Yang mana kasih Kenapa kalau ada satu partai politik yang bisa mensupport presiden diloloskan gitu loh. Diloloskan untuk masuk parlemen. Enggak, bukan diloloskan, harus berjuang loh, Kim. Jadi ini bukan karena begini juga. Ini yang hal yang kedua ya. Pemilu di Indonesia sejak reformasi itu pemilu yang jurdil. Semua lembaga internasional, lembaga nasional itu memberi skor yang baik tentang pelaksanaan pemilu di Indonesia. Data terakhir Economist Intelligence Unit 2002 kalau nggak salah atau 2001 memperlihatkan skor pelaksanaan pemilu di Indonesia itu 78 dari 100. Itu angka yang bagus banget. Angka yang bagus banget, terbuka. Jadi kita tidak bisa menyebut kalau misalnya ada potensi atau upaya untuk memobilisasi kekuatan politik atau kecurangan dan lain sebagainya untuk meloloskan. Kalau PSI lolos, ya lolos karena memang kuat karena ada Kaisang, atau mungkin para pendukung Pak Jokowi melihat sinyal bahwa PSI ini akan mewakili apa yang mereka rasakan sebagai programnya Pak Jokowi, cita-cita Pak Jokowi, dan itu nggak salah dalam politik. Nggak ada yang salah dalam hal itu. Kalau misalnya ada seorang pendukung presiden yang tingkat approval ratingnya 80%, net approval rating tertinggi di antara seluruh pemimpin dunia itu, jangan lupa. Kemudian para pendukungnya ngerasa ini saya kemana? Dan kemudian ketika melihat anak ada presiden Kaisang di PSI maju dan kemudian memperlihatkan komitmen PSI yang selama ini memang pingin upaya atau perjuangan Pak Jokowi ini dilanjutkan, kemudian mendukung PSI. Itu kan cara yang demokratis juga. Tidak ada yang salah dengan itu. Bahkan ada lagi yang tidak lebih salah dari yang disampaikan Bro Andi. Kalau sabar sedikit nunggu Presiden Purna, bisa jadi Jokowi ketua umumnya. Gitu ya. Itu lebih meledak gitu ya. Gitu ya. Cuma pemilunya udah lewat. Artinya apa? Kalau begitu, kenapa kemudian Kaisang yang dimajukan? Artinya memang punya target jangka pendek ini untuk memenangkan pemilu 2024. Kita harus akui dulu dong. Memenangkan PSI di pemilu 2024. Paling tidak masuk. Yang kedua, tadi potensi kelompok relawan Jokowi itu yang katanya sempat ke Pak Prabowo, sempat ke Ganjar, dan ada sebagian yang disuruh sabar, ojo grusa-grusu di Bogor, kan begitu kan? Nah, kalau tadi penjelasan Bro Andi ini kan kira-kira ini potensi diambil nih, karena ternyata
relawan-relawan Jokowi itu semua suka dengan Kaisang, begitu? Atau ini kan artinya kita melihat gini, kalau punya target minimal lolos ke Senayan, berarti kan realistisnya bisa dilihat siapa yang mau diambil nih. Paling tidak, dari relawan Jokowi. Kan di pidato juga Kaisang sebutnya langsung relawan Jokowi. Sebab gitu kalau kan? nyebut anak muda 64% kan abstrak, belum tahu yang mana, di mana posisinya. Tapi yang sudah terklaster kan ya Jokowi. Disitulah kemudian saya tadi bilang, langsung aja sebut. Memang PSG ini mendapatkan tugas dari Jokowi untuk menang dan lolos ke DPR, untuk mengubah konstelasi DPR selama ini yang bikin repot dia selama 10 tahun menjadi presiden. Amin. Kan gitu kira-kira kan? Ini usulanku, kalau itu dimunculkan lebih terang benderang oleh semua elit-elit PSI, lebih jelas bunyinya. Tidak ada lagi partai besar yang marah ya kan? Oh itu tujuannya gerogoti gue, bukan. Ini cuma mengganggu sedikit-sedikit. Enggak lah Mas Yogi. Enggak ya? Kita pertama gini ya. Saya pikir kan Mas Kaisang kan sendiri bilang meminta agar relawan-relawan Jokowi yang belum berpartai, non partai untuk bergabung ke PSI. Jadi sekali lagi ini adalah satu sikap yang saya pikir simpatik ya, bahwa kita ingin berjuang bersama. Melanjutkan apa yang dikerjakan oleh Pak Jokowi. Relawan menunggu arah dalam satu aspek, kira-kira partai mana, kekuatan politik mana yang akan melanjutkan kerja Pak Jokowi. Di sisi lain, Mas Kaisang bilang relawan yang belum berpartai. Jadi sekali lagi ini clear ya. Jadi terima kasih Mas Yogi membantu menjelaskan bahwa memang, karena setelah ini kita mau nanya bahwa memang ya terus terang, apa yang menjadi visi Pak Jokowi ini tidak akan bisa berlanjut tanpa satu kekuatan politik yang konkret di parlemen pusat. Karena jangan-jangan ya kita mungkin nggak bisa abai juga, selama ini sering juga parlemen itu punya pendapat yang berbeda, termasuk yang ada di dalam koalisi dengan apa yang menjadi keinginan Tapi presiden. yang harus diingat bahwa di parlemen kan bukan hanya PSI. Betul. Nanti akan ada sekian banyak partai yang juga akan lolos di sana gitu loh. Dan kita semua tahu mekanisme pengambilan keputusan di sana tidak selalu musyawarah mufakat atau siapa yang paling benar dan paling kompeten pendapatnya itu loh. Tapi mana yang paling menguntungkan dan tidak menguntungkan misalnya buat mereka. Artinya apakah dengan masuknya PSI katakanlah ya, dengan mengambil Kaisang katakanlah lolos parlemen berapapun nanti ya hasilnya itu loh, itu bisa menggaransi bahwa PSI akan mengubah atau memastikan bahwa setiap keputusan dari parlemen itu selaras dengan program yang sudah dilanjutkan oleh Jokowi, siapapun presidennya. Ya minimal kan ada satu kekuatan politik yang akan merepresentasikan satu suara. PSI kan selama ini konsisten mendukung atau sepakat memperjuangkan apa yang menjadi legacy atau visi Pak Jokowi itu akan untuk terus dilanjutkan. Minimal ketika itu hadir di parlemen ada satu kekuatan yang solid, kekuatan politik yang solid, yang tidak yang nggak goyah lah ketika ada serangan terhadap misalnya kita mau lanjut apa enggak program hilirisasi misalnya, kita mau lanjut apa enggak untuk memperluas infrastruktur sosial dalam soal pendidikan dan kesehatan, no doubt gitu loh. Jadi PSI akan fight di sana, minimal ada kekuatan itu, ada sesuatu yang tidak bisa digaransi dengan mungkin ya dengan kekuatan politik yang ada sebelumnya gitu. Ini satu Kim, tapi pasangan dengan pertanyaanmu tadi itu adalah siapa kemudian dukungan capresnya. Itu satu, nggak mungkin jalan sendiri. Itu tadi, karena dua sisi mata uang, legislatif, satu lagi siapa presidennya. Nah, yang seingat kita kan baru saja. Tapi dengan maksudnya Kaisang udah aman lah Mas. Kemana? Lah ya tinggal mana Pak Lurah akan mengarahkan dukungan udah aman, udah dikapling. Itu problemnya kan udah mengalir dukungan ke Ganjar. Jadi ke Ganjar tuh dianulir atau masih gimana sih? Kita nggak pernah nganulir loh, nggak pernah. Tapi kita waktu itu mengambil sikap untuk menunggu situasi politik dan akan mempertimbangkan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden. Itu jadi isu yang penting. Kenapa? Oh jadi belum dianulir ya? Belum dianulir. Opsinya masih terbuka. Jadi pertama begini, kita terus terang aja, kita jujur kalau kita melihat kandidat yang ada sekarang gitu ya. Apakah ada kelemahan, ada kekurangannya masing-masing, tapi ada nggak sesuatu yang bisa membuat hati kita tergerak seperti yang kita rasakan di pemilu 2014 atau 2019 ketika Pak Jokowi maju? Itu pertama. Nah, kalau misalnya ada satu sosok yang bisa menggerakkan hati kita tadi gitu loh, menghidupkan kembali api, menghidupkan kembali harapan bahwa ini memang beda nih, ini baru, fresh, ini akan jadi the next presiden atau apapun pemimpin Indonesia masa depan.
mungkin orang akan punya antusiasme kembali untuk memilih. Itu yang dirasakan oleh PSI, itu yang dirasakan oleh rekomendasi dari 38 DPW ketika bilang katanya, udah kita nggak usah buru-buru, kita tunggu aja siapa nih masing-masing itu nawarin wakil presiden yang mana, bisa memberi harapan nggak bagi Indonesia gitu. Berarti it comes to wapresnya ya, cawapresnya. Ya, salah satu yang akan menjadi pertimbangan. Harus salah satu Opsi masih terbuka. Salah satunya akan diminta untuk memperhatikan perkembangan siapa yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden. Dan juga sinyal dari Pak Jokowi. Termasuk siapa tahu kakaknya ketua umum. Nah, kalau ditanya misalnya gitu kan, kalau misalnya PSI boleh nyebutin gitu kan. Nah, ini Kakak Kaisang kan juga udah sangat transparan gitu kan. Kalau boleh ditanya nyebutin kayak gimana cawapres yang diinginkan sama PSI untuk kemudian kakaknya Kaisang. Iya, Bobi nih. Itu kakak ipar, gila. Kakak juga. Ketemu gede bisa. Kan udah masuk nama juga. Atau kakak yang di kaosnya kan juga bisa gitu kan. Gitu ya? Atau kriteria. Iya, Enggak, nama aja. Kalau ada yang mencalonkan orang seperti Mas Gibran, mungkin PSI akan dukung. Karena apa? Ya, ini clear kan? Orang seperti Mas Gibran. Iya, orang yang bisa memberi harapan baru tadi. Bisa seperti Mas Gibran. Iya. Kalau ada kandidat seperti itu layak didukung. Orang seperti Gibran aja mau didukung, apalagi Gibrannya. Nah, kan gitu ya kira-kira ya. Ini konkret berarti. Ya tapi ya itu suka nih aku kalau sebut-sebut nama ini suka. Itu berarti termasuk yang disarankan oleh Presiden Jokowi? Enggak, tidak ada pembicaraan tentang itu. Tapi kita merasa bahwa harus ada satu wajah muda yang fresh yang bisa memberi harapan baru. Dan di antara stok politik yang ada, yang paling mungkin itu adalah kalau wajah muda yang fresh, kasihan Pak Prabowo dong, kan paling sepuh. Tapi kan ini kita bicara tentang wakil. Wakilnya. Kalau misalnya yang ada stoknya ini sekarang tidak bisa memberi harapan baru, minimal kita punya harapan. PSI agak hati-hati ya kalau ngomong Prabowo ya. Langsung terarah gitu. Kelihatan banget kan ini wapres gitu ya. Kayak seperti sedang dalam orbit pembicaraan. Tapi tetap ini just to be clear, berarti nggak peduli siapapun presidennya, tapi kalau wapres yang masuk kategori apa yang diinginkan PSI akan ngambilnya itu. Ya, karena terus terang apa yang menjadi atau kandidat yang ada sekarang ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan harus ada sesuatu yang lebih kuat daripada itu, sesuatu yang bisa menggugah perasaan orang. Dan menurut kami ya, sekali tentu ini pandangan yang subjektif ya, dan saya agak yakin ini akan didukung masyarakat yang luas. Ketika Mas Gibran misalnya bisa maju gitu ya, pasti orang akan setuju. Jadi itu salah satu alasan PSI menggugat batas usia. Enggak, itu di luar. Sebenarnya kalau itu bisa dicek ya. Sejak awal itu PSI itu selalu kerjaannya kita men-challenge regulasi yang ingin membatasi anak-anak muda masuk di politik. 2019 itu kita judicial review batas usia minimum untuk kepala daerah pilkada. Kalah kita. Itu waktu itu. Nah, sekarang kita men-challenge untuk calon presiden dan wakil presiden. Banyak yang kita judicial review, macam-macam dari soal kebebasan beribadah dan lain sebagainya. Kita ada itu kan salah satu salah satu instrumen politik yang bisa kita perjuangkan karena kita masih belum punya wakil di DPR RI adalah men-challenge aturan yang kita anggap tidak adil atau misalnya membatasi anak-anak muda untuk berkiprah di politik gitu. Pertanyaannya kembali ke soal Kaisang. Kalau seandainya bukan anak muda itu yang mungkin dia brilian, dia jenius misalnya. Kalau bukan anak presiden, kalau masuk PS siapa kira-kira bisa lah jadi ketua? Masih bete gitu karena nggak bisa jadi ketua. Apa gimana sih? Ya memang sekali lagi di dunia ini kan memang nggak ada yang ideal ya, Kim ya. Nggak ada yang ideal. Tapi ini kan sosok yang pas lah Kaisang ini. Profilnya pas, disukai orang, anak muda gitu ya. Followersnya banyak, followers dalam artian bukan hanya di media sosial, tapi kalau kita lihat komentar-komentarnya positif banget terhadap Kaisang ini. Karena ada yang yang di positif kan yang dikutip bukan ini kan yang positif, yang negatif kan juga ada kan. Misalnya ada komentar, jualan pisang aja gagal masa mau mimpin partai misalnya kayak gitu. Nah begini, kalau orang yang terjun di bisnis pasti tahu bahwa misalnya kegagalan itu adalah bagian dari upaya perjuangan merintis bisnis. Ada anak muda masuk ke dunia bisnis, memberi lapangan pekerjaan kepada banyak orang. Itu kan harus dihargai, itu kan yang kita inginkan. Selama ini kita mendorong entrepreneurship. Ada orang memulai usaha itu ya harus dihargai. 1, 2 misalnya eksperimen gagal itu kan biasa. Di dunia bisnis misalnya taruhlah
Tanya aja misalnya siapa pengusaha yang besar gitu ya, pasti ada 1-2 yang tidak berhasil, ada yang berhasil, itu kan biasa, itu bagian dari proses belajar gitu loh. Jadi biasa aja sih sebenarnya. Iya, bukan aku loh ya. Ini kalau ngutip orang ngomong loh. Iya. Itu kan dia cuma meng-compare. Iya. Dia tidak mempersoalkan soal anak muda yang berbisnis, tapi dia cuma meng-compare gitu loh. Lalu ngelola bisnis saja gagal, kalau mau mengelola partai, apalagi misalnya nanti mengelola Jadi kita ngomongin soal Dulu kompetensi juga, track record kan. kalau misalnya kita belum nyoba, kita nggak akan pernah tahu. Kecuali ya Gus Takim ingin nyoba yang sudah ada aja gitu, Tapi nggak mau berubah. berani bukan nekat dong, gitu dong. Maksudnya kan harapan sama Kaisang kan bukan berarti kalau nggak mau dianggap anak presidennya gitu kan yang jadi kartu utamanya kan kita pasti harus tanya, oke strateginya apa? Iya. Dari angka 1, sampai ke 4 itu kan jauh banget. Bukan hal yang mudah gitu kan. Iya. Ya, strateginya. Strategi dong, boleh kan? Oh iya Pak, ya Dibocorin pasti kan? pertama kan itu kamu gimana sih ngangkat Kaisang jadi ketua umum itu bagian dari strategi nih Tia, masa ditanya juga. Itu bagian dari strategi untuk memenuhi target lolos ke Itu adalah long termnya. kalau istilah yang apa yang ngomong ini pasti udah bikin ini udah begini mentok udahlah ini aja lah kata gitu ketua umum. Tapi gini, kita sudahilah yang diskusi seperti itu. Udahlah, itu kan bagian dari cara partai politik, bagian dari cara siapapun boleh aja lah gitu kan, sepanjang tidak ada yang dilanggar dalam konteks undang-undang. Tapi kan yang menjadi menarik adalah ketika kita sudah clear bahwa oke, ini bagian dari perintah Jokowi. Saya nggak bilang dari perintah Jokowi. Ya oke Saya lah, nggak bilang. bukan Bung Andi lah. Tapi ini agak susah untuk dibantah kalau tidak ada keterlibatan Pak Jokowi selain cuman memberikan doa restu. ya Agak susah. Banyak pilihan. Bahwa kemudian itu menjadi bagian dari cara Jokowi menjaga legasinya, ya nggak salah juga. Jokowi cawe-cawe. Yang kita ingin tahu adalah, dan publik harus tahu adalah bagaimana cara menurunkan itu. Apakah cukup dengan mengatakan, hey relawanku, yang katanya approval ratingnya 80% itu pindah. Itu Jadilah PSI. PSI. Dalam konteks itu juga nggak salah. Tapi kan kita butuh otoritas informasi. Dijelaskan, benar memang ini loh operasionalisasinya, sehingga kita bisa lihat, oh setiap nanti ada pertemuan kopi darat antara Presiden Jokowi ketika sedang libur ya, di Sabtu Minggu datang dengan relawan, apa isinya? Pasca Kaisang jadi ketua umum. Kan begitu kira-kira narasi realitas politiknya. Dari situ kan akan jadi endorser maksudnya endorser. Ya, misalnya. Jangan-jangan begini mungkin politik gaya baru gitu. Ya. Tapi maksudku sebagai partai yang relatif masih baru, partai anak muda yang masih segar, yang membawa harapan anak muda katanya, jualannya kok tetap aja figur gitu maksudnya. Nggak main di program, nggak ngencengin di basis misalnya pembasisan di masa rakyat tuh, bahasanya masa rakyat tuh. Tapi lebih pada ya menggunakan cara-cara yang cenderung instan gitu loh. Katakanlah jualan figur. PDI misalnya nggak segitunya itu loh. Gibran masuk PDI ya dia tetap aja jadi. Tapi ini satu hal yang menurut aku instan itu is not a bad thing ya. Menurut gue ya. Instan itu bukan sesuatu, it's just the process gitu kan. Kayak misalnya kita sekarang WhatsApp jadi sebagai anak muda saya kecewa. Lu jangan ganggu dia pikiran anak mudanya dia. Kan dari tadi kan dia Iya dong. bener sih Mas apa jadi ketua umum gitu. Justru dari tadi yang aku tanyakan adalah kualitas kan gitu. Nah aku nggak ngomongin soal prosesnya. Mau Apa nih kalau ketemuan kualitas untuk ukuran anak muda seumuran Kaisang ya pasti di atas rata-rata. Tingkat pendidikannya ya lulusan luar gitu kan. Tapi aku memahami ketika Gus Kim menanyakan bisnis aja kemudian belum terlihat sukses. Nah itu justru itu proses nggak masalah. Tapi apa yang kemudian bisa membuat PSI itu nggak cuma berani, ini berani apa nekat gitu? Maaf terlalu emosi terlalu semangat kita. Kan sekali lagi kalau soal prestasi ya juga. Soalnya karena belum Kaisang sudah bilang bahwa iya gampang nanti lewat jalur belakang tanda kutip. Itu justru aku mengkhawatirkan itu loh. Pak Insan tapi jalur belakangnya. Saya kan punya jalur belakang, pintu belakang ke Bapak. Oh, bercanda itu. Oh iya, bercanda. Iya, tapi bercanda. Tadi gue bilang menarik itu kalau Bercanda. menarik kalau kita diskusikan bagaimana itu aliran operasionalisasinya. Implementasi kepada anak. Itu menarik buat kita. Terus itu that's Bahasa the tebakan process. bukan adalah ternyata sekedar segampang mengubah dukungan relawannya yang tadinya ke dia selama ini 10 tahun sekarang pindahkan ke PSI dan kemudian nanti ke siapa presidennya. Ini yang oleh Grace Natali bilang masih menunggu
Karena Pak Jokowi masih mengatakan masih banyak sinetron-sinetron politik nanti gitu. Kalender 3 bulan tuh masih terlalu jauh lah, bahkan kurang dari 24 jam aja masih mungkin berganti pasangan cawapres yang tadi dibilang sama Bu Asti. yang muda dan Meskipun Jokowi bilang tahu dalamannya partai gitu ya. Tapi ini menarik loh. PSI itu kira-kira termasuk yang diintelin teman-teman. Enggak, dengan adanya anaknya gitu. Memang pinternya menyampaikannya sebelum anaknya jadi ketua umum. Presiden kan pasti terima report dong. Report dong. pas sarapan gitu kan. Gimana? Itu tadi yang tadi kita sampaikan kira-kira sudah ada diskusi belum? Ya ngomong-ngomong lah. Atau enggak dari latar belakangnya sebagai elit di PSI pasti tahu lah ada rapat terbatas. Ini nggak Senyumnya semua. beda kok. Tahu lah, ini awalnya gimana sih ke depannya? Kan nggak mungkin gini. Nanti akan ada arahan dari Bapak Jokowi maksudnya untuk menempatkan Kaisang. Terus dengan logika yang tadi dijalankan, oke lah keterima masuk. Kan nggak mungkin berhenti di situ. Nextnya apa? Ya mungkin begini ya. Pak Jokowi ingin apa yang dikerjakan itu berlanjut. Di antara seluruh kekuatan politik yang dilihat bisa melanjutkan atau punya komitmen yang solid untuk melanjutkan apa yang dikerjakan itu PSI. Kemudian di sisi lain ya mungkin dengan masuknya Kaisang akan mengajak orang-orang yang mendukung Pak Jokowi ini untuk masuk ke PSI, dan itu sudah terjadi juga. Relawan-relawan istilahnya login ke PSI, masuk ke PSI. Kemarin kita ketemu dengan para relawan, mereka juga komit. Kita langsung gabung ke PSI. Macam-macam konkret gerakan di darat maupun dalam bentuk memajukan kader untuk jadi caleg, jadi bacalek. Nah, ini kan memang dua hal yang bisa ditangkap ada kaitan, atau bisa tangkap sesuatu yang paralel aja gitu loh. Pak Jokowi punya kepentingan melanjutkan apa yang dia ingin menjadi legasinya, PSI ingin melanjutkan keinginan Pak Jokowi, ya udah ketemu kepentingannya. Relawan, masyarakat di bawah, para pendukung Pak Jokowi menangkap sinyal itu. Nah itu yang mungkin disebut sebagai udah Ini dari tadi ini ketawa. Ini bukan ada Budiman banget ini. Kita sudah. kalau gimana lu ngomong aja dah. Bukan. Kan kita ini kan menggali berdasarkan atribusinya. Artinya betul bahwa ada harapan atau ada pintu harapan dari Pak Jokowi untuk meneruskan legasinya. Salah satunya melalui PSI. Gini deh, salah satunya aja. Biar kalau satu-satunya kan seolah-olah ada yang tersinggung, nanti ada partai yang sebagai rumahnya. Nah, kemudian berikutnya apa nih? Sudah ada relawan Jokowi sudah mulai login. Ya kan, pasti akan berdampak. Kita tinggal menghitung berapa kuantifikasinya. Bisakah menembus 4%? Itu nanti. Nah, lalu berikutnya adalah kan nggak sendirian melakukan perubahan, nggak sendirian. Terbukti kenapa Pak Jokowi ngotot membuat koalisi yang solid di DPR, dan itu dilakukan kan. Dia baru lepas sekarang aja kan, Nasdem sama itu juga nggak dilepas resmi dan PKB. Nah, berharap dari PSI. Nah, kemudian siapa presidennya? Ini kan nggak mungkin. Ini pasti satu paket ini. Ketika menyodorkan Kaisang, itu kan siapa kemudian? Tadi ke Ganjar sudah diklarifikasi, Belum direview lah. Jadi tidak menganulir dukungan ke Ganjar, tapi juga belum mencabut dukungan ke Prabowo gitu. Kita belum menyerahkan dukungan. Belum pernah ada. Belum pernah ya. Statement itu belum pernah ada. Jadi saat ini opsinya masih terbuka. Baik itu mendukung Ganjar, mendukung Pak Prabowo maupun artinya melajang. Yang terucap ke publik itu baru dukungan ke Pak Ganjar ya. Kan hasil rembuk rakyat, hasil rembuk rakyat betul. Kan? Kalau ke Pak Prabowo belum pernah ada pernyataan. Kalau penjelasan Grace kan kami kan hadir karena diundang. Kami juga kalau diundang pasti datang lah ke partai yang lain. Tapi udah berikutnya begitu ada pertemuan ada juga Grace Natali di situ. Ini yang mau diklarifikasi. Kalau gitu lapor nggak sih ke? Kalau kayak Grace Natali datang pasti ada ya pasti apa penjelasan tahu. mereka penjelasannya saya diundang, emang undangan ada banyak anggota koalisi pemerintahan Pak Jokowi juga diundang ya datang gitu loh, jadi nggak ada masalah. Dan memang Pak Prabowo sendiri udah datang ke kantor PSI, masa kita nggak mau datang kalau diundang gitu. Itu juga itu biasanya report nggak di internal report pasti iya misalnya di samping terima kasih terus udah PSI dukung dong
Nggak mungkin dong Ya, Pak Prabowo nggak ngajak dukung. Iya, kalau permintaan Ngajak, itu pasti ada. Kan terbuka juga Pak Prabowo bilang. Terus di katanya, rapat saya senang pengurus kalau apa? Gimana kita masih pertimbangkan? belum mengambil sikap. Betul-betul belum mengambil sikap. Karena betul pesan Pak Jokowi ke kita simpel katanya. Udah, jangan buru-buru. Kita masih belum tahu situasinya kayak apa loh. Bisa jadi juga bergabung kan? Itu juga opsi masih terbuka antara Pak Prabowo dengan Ganjar atau Ganjar Prabowo. Kita masih belum tahu. Jadi ngapain kita ngambil sikap? Fokus kita saat ini, dan itu betul, Mas Kaisang bilang gitu. Udahlah kita fokus aja dulu ke legislatif. Yang penting ini lolos. Sekali lagi, apapun yang menjadi keinginan untuk merawat atau melanjutkan legasi Pak Jokowi itu tidak akan bisa dikerjakan kalau tidak ada satu kekuatan politik di parlemen yang akan memastikan itu terjadi. Meskipun itu jumlahnya kecil, tapi minimal ada yang memperjuangkan. Gitu loh. Alhamdulillah kalau hasilnya nanti gede. Ngomong-ngomong, PDI Perjuangan sama PS itu baik-baik aja nggak sih sebenarnya? Ya sebenarnya ini hubungan yang dibilang, ya bisa dibilang kita sih nggak ngerasa ada masalah. Kalau misalnya selama ini muncul kritik, itu kan kritik yang biasa sama partai politik. Kita juga mengkritik PKS, mengkritik yang lain. PDIP juga punya kritik yang sama terhadap kita dan lain sebagainya. Itu kan hal biasa yang di dalam demokrasi. Nggak boleh baper gitu loh. Nggak boleh ada perasaan bahwa kritik itu karena kebencian. Kritik itu bagian dari proses demokrasi dan bisa dicek. Kritiknya PS itu substantif, nggak pernah kita sesuatu yang personal, bisa dicek. Sesuatu yang sifatnya ada urusannya dengan kepentingan publik, itu fungsi partai politik, Kim. Jadi nggak bisa dibilang bahwa ini ada persoalan personal, nggak ada. Kalau ada yang mengambil persoalan personal itu hal lain ya, tapi kritiknya substantif kok dan biasa kan di dalam. Tapi kenapa ya selalu apapun langkah PSI gitu, termasuk yang Kaisang, ya bukan juga media itu kan ketika ikut bertanya pakai perspektif itu kan juga nggak tiba-tiba, pasti dia punya background kan. Kenapa kemudian bertanya ke PDI Perjuangan dan tahu bukan tanya ke PKS karena memang relasi paling kuatnya kan ya dengan PDI Perjuangan misalnya. Terus kemudian PDI Perjuangan menjawab waktu itu siapa bekas wakil gubernur DKI itu? Mas Jarod. Jarod. Memang ada aturan di internal kalau keluarga inti, tapi kemudian kalau keluarga inti sudah menikah sudah dianggap sendiri. Kakaknya udah beda. Kakaknya sudah berbeda. Tapi itu kan selalu dikait-kaitan. Kedua, seolah-olah ada kalimat mengatakan bahwa ya PSI dan PDI Perjuangan dalam konteks ideologi kan sebenarnya segaris, sama-sama merah putih, sama-sama nasionalis. Sama-sama partai presiden. Sama-sama partai presiden. Enggak lah. Oh enggak lah. Ini penting kalimatnya enggak ini. Ulangi coba pertanyaan biar diulangi. Sama-sama partai presiden. Coba ulangi atau enggak? Oh enggak lah. Kalau PS, kita nggak bisa mengklaim gitu. Kalau PS ya mungkin bisa lah dianggap gitu. Yang satunya kan belum tentu. Belum tentu partai presiden. Makan keduanya. Iya. Kalau survei kecil-kecilan di internal PSI, Ganjar atau Prabowo sekarang? Pecah Mas terus terang. Ya berapa persen? Nggak pernah ada survei yang resmi sih ya. Tapi ada yang ke Ganjar masih ada. Kan terbuka misalnya orang seperti Dede Prayudi, ada William, ada beberapa orang kan terbuka menyampaikan dukungan. Tapi aspirasi yang menginginkan Pak Prabowo juga ada gitu. Ada. Ya itu kenyataannya gitu loh. Dan selama ini kan kita nggak ada pretensi untuk menertibkan itu semua. Karena memang kita belum mengambil satu sikap. Jadi dibiarkan aja. Nah, gitu loh. Memastikan sekali lagi, kalau nanti di ujung yang dibilang masih lama itu, tapi kan tetap ada batasan, nggak mungkin melampaui batas akhir pendaftaran kan. Mau nggak mau harus ada di sana sikapnya, meskipun tidak wajib bagi PSI karena tidak punya partai di parlemen. Dan Pak Jokowi mengatakan, oke, milih ke Presiden A, akan ikut atau akan menawar atau punya sikap sendiri? Atau tegak lurus, pokoknya 1000%. Apa kata Jokowi? Jokowi bilang ke Capres A, ya pasti PSI akan A. Atau Capres B, atau lihat dulu, atau minta waktu dulu untuk menanyakan kepada 38 DPW-nya. Paling gampang gini, kita bikin simpel aja. Di antara seluruh elit politik, kekuatan politik yang ada saat ini, yang paling bisa dipercaya siapa? Ketika terus terang, di antara yang ada sekarang, ya Pak Jokowi yang paling bisa kita percaya. Jadi ketika Pak Jokowi misalnya meminta kita mendukung salah satu kandidat, pasti kita akan ikut. Artinya betul ya, tegak lurus nggak akan ada keraguan. Nggak akan ada keraguan dengan pilihan Pak Jokowi. Sekali lagi di dalam politik itu ya kita mau ikut yang mana, percaya yang mana, elit yang mana. Sekalipun itu pilihan Pak Jokowi itu wakilnya nanti adalah Anies Baswedan. Ya kalau Pak Jokowi minta dan merasa ada pertimbangan yang ini menarik.
kuat tentang itu, benar-benar kenapa? tegak lurus. Tapi itu kan nggak akan mungkin, Mas. Yang Mas, siapa disebutkan, tuh? wakilnya Anies Baswedan tadi. Dalam politik ini nggak ada yang nggak mungkin. Gitu ya. Kecuali menghidupkan orang mati. Itu mungkin. Ini makanya sekali lagi aku tanya, kalau tahu itu wakilnya, sekalipun wakilnya Anies Baswedan. Iya, kalau memang Pak Jokowi merasa bahwa itu adalah satu pilihan yang terbaik buat Indonesia dan PSI kita akan percaya dukung, ya? dengan Pak Jokowi dan kita trust bahwa pilihan itu memang bagus, ya kita akan dukung lah. Gitu loh. Nah, lalu terakhir ini sebelum mengakhiri, dengan Gibran itu kan orang bilang 80% orang mengatakan sebenarnya betul ini, serius ini mau maju jadi cawapres. Saya ngobrol sama orang di warung kopi lah, tapi kalau ngobrol dengan PSI kan bukan di warung kopi nih. PSI ini orang deket Gibran lah. Gibran ya. Bertanya beda, Mas, siapa bilang? Loh, ya masuk lingkaran, buktinya adiknya jadi ketua umum. Gitu ya. Berarti kan deket dong. Iya. Ada pembicaraan private yang mungkin pasti akan dibawa ke dalam forum partai. Menurut PSI, Gibran itu serius atau tidak dalam konteks cawapres? Saya rasa dia siap. Dia siap. Dia siap. Keseriusannya untuk maju? Sekedar meramaikan bursa atau apa? Saya nggak bisa jawab lebih dari itu karena yang berhak menyebut itu atau mengatakan itu kan Gibran ya. Tapi kalau ditanya, dia orang yang siap. Dan kalau dia siap, berarti otomatis PSI akan ada di belakang iya. Gibran. Oke. Iya. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan. Terima kasih.